Shalom teman-teman pemuda Kristiase. Kali ini kami dari Pemuda GKPB Tiberias Kepaon berkesempatan untuk mengisi ibadah Rupake. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk memulai ibadah kita, mari kita angkat satu buah pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Teman-teman, mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Begitu besar kasih setiamu akan setiap kami. Kami mau mengucap syukur karena Engkau telah memberkati dan menyertai kami. Namun kadang kami salah dalam mengambil langkah dan perilaku kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami menjadi ragu, bimbang, dan takut. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dengan kasih-Mu dalam pengampunan, kami mulai ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman yang dibawa oleh Vikaris Yosef Destian, alangkah baiknya kita naikkan satu buah pujian, Tuhanku bila hati kawanku. Shalom teman-teman pemuda Kristiase yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Sabtu untuk kita semua. Teman-teman yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 2 Tesalonika pasal 2, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 2 Tesalonika pasal 2, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini, Sabtu 11 September 2021, ada di bawah perikop yang berjudul Dipilih untuk Diselamatkan. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari teman-teman yang terkasih kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, karena hari ini Engkau kembali memberikan kami kesehatan, Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk melayani Engkau di dalam setiap talenta yang telah Engkau berikan kepada kami. Inilah kami ya Tuhan, yang sebentar hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca, ketika kami mendengar, firman-Mu menyegarkan jiwa kami yang haus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kiranya juga Engkau yang memberkati hamba-Mu di dalam memberitakan firman Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan dapat seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah seru dan doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita terambil dari 2 Tesalonika pasal 2, ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17.
Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-13 untuk kita semua di bawah perikop yang berjudul Dipilih untuk Diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, yang mendengar, juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Shalom, selamat hari Sabtu untuk kita semua. Selamat hari Sabtu untuk teman-teman pemuda Kristiase yang menyaksikan renungan pada hari ini. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Kiranya kita semua ada dalam keadaan sehat. Dan jika ada di antara kita yang saat ini ada dalam keadaan sakit, kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita agar menerima firman Tuhan dengan baik. Teman-teman yang terkasih, mengawali renungan pada hari ini, ada sebuah cerita yang saya ambil dari buku Doa Sang Katak, karya Anthony de Mello. Di dalam salah satu ceritanya diceritakan di zaman dulu ada orang yang begitu suci, hingga para malaikat pun bergembira melihat orang ini. Tetapi betapapun agung kesucian dari orang tersebut, ia tidak tahu bahwa ia adalah seorang yang suci. Ia hanya bisa menjalankan tugas yang kecil, memancarkan kebaikan seperti bunga yang tanpa sadar menyebarkan keharumannya. Di manakah letak kesuciannya? Ia mencintai dan mengampuni setiap orang yang ia jumpai. Dan ia melihat hal tersebut adalah sesuatu yang biasa saja. Nggak ada yang spesial dengan cara pandangnya yang seperti itu. Pada suatu hari malaikat berkata kepadanya, "Aku diutus oleh Tuhan kepadamu. Mintalah apa yang kamu inginkan, dan itu akan diberikan kepadamu." "Apa engkau ingin karunia penyembuhan?" kata malaikat, dan orang tersebut menjawab, "Tidak. Aku ingin Tuhan sendiri yang melakukan penyembuhan." "Apa kamu ingin mengembalikan orang berdosa ke jalan yang benar?" kata malaikat. "Tidak," katanya. "Aku tidak dapat menyentuh hati manusia. Itu tugas para malaikat." "Maukah kamu menjadi seseorang yang diteladani, sehingga banyak orang yang tertarik meniru apa yang kamu lakukan?" Lanjut kata malaikat bertanya pada orang tersebut. Dan orang tersebut pun menjawab, "Tidak. Sebab itu akan lebih menempatkan aku di pusat perhatian." "Lalu apa yang kamu inginkan?" tanya malaikat. Jawab orang tersebut, "Aku ingin rahmat Tuhan. Aku ingin rahmat Tuhan." Dan malaikat menanggapi, "Tidak. Kamu harus meminta suatu mukjizat, atau itu akan dipaksakan kepadamu." "Kalau begitu," kata orang tersebut, "aku minta ini.
biar terjadi kebaikan dengan perantaraanku tanpa aku sadar akan itu. Biar terjadi kebaikan dengan perantaraanku tanpa aku sadar akan itu. Maka diputuskan bahwa bayangan orang suci itu diberi kekuatan menyembuhkan kalau itu jatuh di belakangnya. Oleh karena itu, di mana bayangan jatuh, asal ia membelakanginya, orang sakit menjadi sembuh, tanah akan menjadi subur, mata air akan memancar, serta warna muka mereka yang tertekan oleh kesengsaraan hidup akan kembali segar. Namun orang suci itu tidak tahu apa-apa, karena perhatian orang-orang di sekitarnya dipusatkan pada bayangan, hingga mereka lupa akan orang suci tersebut. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berbahagialah orang yang menjadi penolong walaupun tak dikenal. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-13 sampai ke-17 menerangkan bahwa orang Kristen dipilih Allah agar kita menjadi kudus dan bukan karena kita kudus. Orang Kristen, pemuda-pemudi Kristiase dipilih Allah agar kita dapat menjadi kudus dan bukan karena kita kudus lalu kita dipilih. Dengan begitu, kita tidak bisa hidup seturut dengan keinginan hati kita saja. Pengudusan di dalam diri seseorang terjadi melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan dengan iman percaya akan kebenaran yang dapat diupayakan oleh orang itu sendiri. Selain itu, pembacaan Alkitab kita pada hari ini menerangkan bahwa Rasul Paulus meminta kepada Allah agar ia menghibur dan menguatkan hati jemaat Tesalonika dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Bukan hanya itu, Rasul Paulus pun berharap agar jemaat Tesalonika mengerjakan dan mengatakan kebaikan dengan hati yang tulus dan murni, serta ditujukan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah nama di atas segala nama. Teman-teman yang terkasih, setiap orang memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Selama kita masih hidup, pertanyaannya bagi kita saat ini, apa niat yang mendorong kita untuk melayani? Apa niat yang mendorong kita sehingga bersedia melayani? Tentu ada bermacam-macam niat. Ada yang melayani agar popularitasnya meningkat. Ada yang melayani karena mau menunjukkan kepada orang banyak bahwa saya mampu dan saya bisa melakukan hal yang lebih daripada yang lain. Ada juga yang melayani agar orang-orang melihat bahwa saat ini saya dimampukan Tuhan untuk memuliakan namanya melalui talenta yang Tuhan berikan. Tuhan setia berbelas kasih kepada saya yang berdosa, bebal, dan bengkung, sehingga saya dipilih Tuhan untuk turut serta mengambil bagian dalam pelayanan. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen dipilih Allah agar dapat menjadi kudus. Dan bukan karena kita kudus. Saya dipilih Allah melayani sebagai vikaris
Teman-teman dipilih Allah melayani sebagai pengurus, bukan karena kita lebih kudus dari yang lain, namun agar kita dapat menjadi kudus. Kita jalan bersama dan mengajak orang lain di luar kita untuk mengupayakan hidup yang lebih kudus dari hari kemarin. Kudus sendiri memiliki arti terpisah atau tidak tercampur dengan yang lain. Kebahagiaan seseorang yang menolong orang lain belakangan ini identik dengan meningkatnya popularitas atau mencari kekuasaan. Misalnya pada saat pemilihan kepala desa, kita bisa melihat beberapa di antara yang mencalonkan diri sebagai kepala desa berlomba-lomba untuk menjadi penolong bagi sebanyak-banyaknya orang. Demi terkumpulnya banyak dukungan. Atau misalnya semakin banyak akhir-akhir ini artis yang melakukan aksi sosial, lalu kita melihat followersnya bertambah begitu cepat. Hal-hal tersebut tentu sering kita lihat dan bisa jadi telah mempengaruhi niat kita ketika ingin menolong dan melayani orang lain. Bahkan mungkin ketika kita melayani Tuhan dalam kebaktian, hati kita tidak terarah kepada Tuhan, namun pada pertanyaan, nanti gebetanku terpesona nggak ya melihat pelayanan aku? Niat menolong dan melayani yang terarah agar diriku dipuji banyak orang tentu tidak sesuai dengan ayat minggu ini yang merupakan seruan pemazmur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Berbahagialah orang yang menjadi penolong walaupun tak dikenal. Berbahagialah kita yang bersedia melayani meskipun tak dikenal. Mengakhiri renungan kita pada hari ini, ada sebuah pujian yang di dalam liriknya mengatakan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Kupandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Kiranya lirik dari lagu tersebut menolong langkah demi langkah kehidupan kita untuk menghayati kebahagiaan setiap pengikut Kristus yang bersedia menjadi penolong walaupun tak dikenal. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Teman-teman pemuda, mari kita satukan hati, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena firman yang mengingatkan kami betapa pentingnya kami sebagai pemuda-pemudi gereja Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dan merendahkan hati kami sebagai pengikut Kristus di dalam melayani, di dalam menolong orang lain. Kiranya Tuhan, Engkau yang tolong, sehingga meskipun saat ini kami ada dalam keadaan yang sulit, namun cinta dan kasih Tuhan yang menguatkan kami, membangkitkan kami, agar tetap memiliki rasa peduli terhadap yang lain, bahkan mereka yang hidupnya lebih menderita daripada kami. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, hari ini kami menyatukan hati khususnya bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat serta kebijaksanaan
bagi pemerintah negara kami. Engkau yang juga sertai tenaga kesehatan yang berupaya memutus mata rantai penyebaran COVID, dan kiranya juga Engkau yang memberkati dan memberikan kami hikmat. Kami sebagai pemuda-pemudi Tuhan, kiranya dapat terus taat pada protokol yang dihimbau oleh pemerintah. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami juga memohon kiranya Tuhan Engkau yang memberkati gereja kami, Gereja Kristen Protestan di Bali. Di dalam masa-masa yang sulit ini kiranya Tuhan Engkau yang tolong agar para pelayan Tuhan dapat terus memiliki kesungguhan hati di dalam melayani. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati para pelayan Tuhan yang bertugas di sinode, mulai dari Bapak Bisop, Bapak Sekum, Bapak Bendahara, para pelayan Tuhan yang menjabat sebagai Kadep juga Kabid. Kiranya Engkau yang sertai juga para pelayan Tuhan, pendeta vikaris yang melayani di gereja maupun di BPI. Kiranya Tuhan Engkau yang tolong agar kami dapat satu hati melayani Engkau, melayani jemaat-Mu dengan hati yang tulus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada hari ini juga kami memohon berkat Tuhan bagi jemaat Tuhan, bagi para pemuda-pemudi Kristiase di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pendidikan yang saat ini dijalani oleh teman-teman pemuda. Kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman pemuda. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jika sampai saat ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan. Engkau melingkupi kami dengan kasih-Mu sehingga kami tak pernah merasa kurang kasih sayang melalui hadirnya orang-orang di sekitar kami yang menyayangi kami dan kami sayangi. Kiranya juga Tuhan Engkau yang memberkati Bapak Ibu majelis di dalam pelayanan gereja. Engkau juga yang turut serta hadir bagi teman-teman pemuda, bagi teman-teman Kristiase yang terlibat dalam Rupaka. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kesungguhan hati, ketulusan, sehingga kegiatan dan acara Rupaka dapat terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, inilah kami yang mengucap syukur dan mau belajar menyerahkan kekhawatiran kami, kecemasan kami, ketakutan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami juga ya Tuhan mau belajar untuk menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Inilah seru dan doa syafaat kami pada hari ini, dan doa syafaat kami pada hari ini kami dasarkan di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada hari ini, teman-teman yang dikasihi Tuhan, persiapkanlah hati kita dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.